Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dujayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Matematika. Untuk saat ini, saya akan menampilkan video untuk unjuk kinerja saya atau UKIN, jadi silahkan disimak. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Pagi anak-anak. Oke, silakan Rio. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, dan apabila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Rio. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Masih semangat ya untuk yang terakhir. Oke, kemarin itu Ibu sempat rekap untuk ekstra kalian. Ibu lihat ada yang beberapa ikut ekstra basket. Nera ya? Nera sama Asrita. Oke. Nah, Nera kalau kayak gitu berarti Nera sudah tahu ya ada beberapa jenis lemparan dalam basket. Misalkan ada jump shot, benar Ibu? Kemudian ada lemparan bebas. Nah, yang lain juga pasti kan sudah biasa melihat permainan bola basket atau melakukannya. Kalau misalkan kalian lihat ketika kalian melempar bola, itu gimana gerakan bolanya anak-anak? Iya, melambung dia ya, begini. Jadi dia naik, kemudian pasti akan turun lagi. Kira-kira apa lagi gerakannya yang seperti itu anak-anak? Yang naik, kemudian turun lagi. Kalau yang cowok-cowok nih, sepak bola ya, kalau nendang bolanya lumayan keras, dia akan tendangan lambung dia, melambung kemudian turun. Atau di kehidupan kalian sehari-hari, misalkan jembatan, pernah lihat jembatan atau jembatan? Ya, pasti ada lengkungannya. Jadi ada yang melengkungnya ke bawah, ada juga yang melengkungnya ke atas. Nah, tanpa kalian sadari, itu adalah salah satu contoh dari grafik fungsi kuadrat. Agar kalian lebih paham, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi untuk membantu kalian, kita masih menggunakan GeoGebra. Silahkan diakses dulu GeoGebranya anak-anak. Nah, ini adalah kode untuk classroom di GeoGebra. Oke, sudah 23. Nah, Ibu absen dulu ya, sambil Bayu. Oke, Amel, Prema, Cindy, Elisia, Wiras, Widi, Tita, Mila, Tias, Dia, Rio, Dimas, Eka, Nera, Devi, Dwi, Ratih, Nandina, Luna, Winda Yuli, Winda Septi, Putumas. Nah, satu orang yang gak hadir, Nagita ya, karena sakit. Oke, tidak masalah. Nah, anak-anak silakan kita lanjut ke bentuk yang pertama, yaitu di apersepsinya. Oke. Ada yang mengalami kendala untuk akses GeoGebra? Bu lihat tidak ada ya, lancar semua. Oke. Nah, di apersepsi ini, nah, di sini ada gambar jembatan. Kalau di Bali kayaknya belum ada ya jembatan kayak gini ya, masih yang sederhana. Jadi ada jembatan, kemudian di bawahnya ini ada sungai. Ya, ada sungai. Jadi ada bayangan jembatan di bawahnya. Nah, sekarang Ibu punya applet, kemudian ada slider, ini namanya slider. Ini tugas kalian adalah menggeser-geser nilai A. Nah, muncul dia udah langsung yang hijau nih, grafik yang hijau. A, kemudian B, kemudian C. Ini digeser-geser supaya dia mendekati dari bentuk, boleh yang ini, boleh bayangannya, boleh jembatan yang di bawah atau jembatan yang di atas. Boleh pilih salah satu. Paham anak-anak? Paham? Coba. Oke, silahkan digeser-geser dulu biar bentuknya mirip grafiknya. Gimana Eka, sudah? Oke, diklik-klik aja dia biar
mau mulus. Ya, biar mau sedikit-sedikit ya. Prema sudah. Felicia sudah. Nih, Didi sudah. Oke. Kayaknya nggak ada yang bermasalah ya? Oke, baik. Niryo gimana? Sudah? Oke, anak-anak sudah ketemu kah? Atau ada yang susah? Sudah? Sini gimana? Sudah? Oke, baik. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalkan kalian menggeser A-nya ke kanan ke kiri, ya kira-kira nanti apa yang berubah kan kelihatan jelas ya? Gimana bentuknya? Kemudian kalau B-nya juga digeser, pasti akan berubah ya? C juga akan berubah. Nah, Ibu lihat sudah bisa kalian untuk mengerjakan apersepsi ini. Kayaknya tidak ada masalah ya yang ini. Kita akan lanjut mengerjakan LKPD dengan berkelompok. Jadi kelompoknya waktu ini sudah kita bagi. Nah, ini dia ya. Kelompok 1 ada Luna, Devi, Tita, dan Dwi. Oke, di belakang pojok. Kemudian kelompok 2 Cindy, Dia, Ratih, dan Dimas. Oke, di sebelah sini. Kelompok 3, silakan diatur tempat duduknya langsung ya anak-anak ya. Yang mengerjakan, yang ngetik cukup 1 orang. Kelompok 3-nya Nandina. Mana kelompok 3 tadi? Nandina, Nagita, Sakit, Winda, Yuli, dan Ryu. Oke. Kelompok 4 ada Eka, Prema, Alicia, dan Widi. Oke. Kelompok 5 ada Amel. 5 belakang ya. Amel, Nera, Mila, dan Bayu. Dan yang terakhir Tias, Winda, Wiras, dan Mas Hadi. Oke, silakan. Mungkin bisa, nah mungkin Mas Hadi bisa di sini duduknya. Siapa yang mengoperasikan kelompok ini? Siapa? Tias, oke, baik. Oke, sudah semuanya ya dalam kelompok. Nah, anak-anak silakan diisikan nama kelompok. Nama kelompok kalian, kemudian nama anggotanya siapa saja di sana. Kelompok berapa kalian dan namanya anggotanya siapa saja. Nilainya positif dan negatif. Kalau 0 boleh? Nah, oke. Apabila kalian telah melakukan eksplorasi, kalau positif gimana dia jadinya grafiknya? Coba lihat. Terbuka kemana dia? Terbuka ke... Coba kalau positif, nah itu positif tuh, terbuka kemana dia? Ke atas. Ya, berarti kalau nilainya positif, grafik. Ya, betul. Dan Kalau negatif dia terbuka ke bawah. Ke bawah. Ini sudah selesai? Itu boleh di-close, nak. Biar nak kurang gimana berarti itu. Kurang naik kayaknya ya. Jadi dikit. Pas. Kira-kira berapa tuh? Titik puncaknya. 9,15 ya, kira-kira ya. 15 atau 16 itu? 15 ya. Oke, 9,15. Baik. Karena itu kan tidak ada yang pas ya perkiraan. 9,15. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Kapan dia disebut minimum? Jika grafiknya terbuka ke atas. Terbukanya ke atas. Oke, karena jadi di bawah dia ya? Ya, di bawah. Minimumnya. Terus kalau maksimum? Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Oke. Kalau dikaitkan dengan nilai A? Kalau minimum itu berarti A-nya? Kalau minimum A-nya lebih dari 0, betul. Kalau dia maksimum A-nya? Oke, sudah paham ya? paham. Baik, silahkan dibuat dengan kata-katanya sendiri. Gimana, ada masalah? Ya, oke. Oke, tas 8 sekarang ya. Ini boleh di-close, nak, biar kelihatan ini. Nah, ya. Oke, boleh gantian kalau ada yang mau gantian, biar gantian ngekliknya. Biar tahu gimana. Boleh, tapi kerjanya di satu komputer ya, biar nanti presentasi itu ditukar aja tempat duduknya. Hilang. Bawah ada berapa? Nah, yo.
lihat aja, terbuka ke bawah. A-nya gimana? Lihat nilai A-nya itu negatif atau positif? Ya, berarti kalau maksimum, ya, A-nya, ya, bukan membuka, terbuka, membuka, ya. Ini sudah sampai yang mana? Sudah sampai sumbu simetri. Coba ibu lihat atasnya boleh? Ya, boleh klik di sembarang titik, ya. Tuh belum. Nah, gimana cara kalian kok tahu di situ sumbu simetrisnya? Itu di titik puncak. Titik puncaknya. Jadi sumbu simetris selalu dia di tengah-tengah ya. Titik puncak selalu tengah-tengah dia. Ya. Masa? Ayo coba. Titik puncak selalu tengah-tengah nggak? Masa? Oke, baik. Anak-anak ibu lihat semuanya tinggal buat simpulan aja ya. Oke, jembatan yang pertama yang ini. Nah, biar di situ dia gimana kira-kira caranya? Apanya dulu diubah? Ya, positif. A-nya dulu jadi positif. Ya, A-nya boleh digeser dulu biar dia kok positif negatif. Kan mau terbuka ke bawah sekarang. Negatif. Ini yang ini. Kita mau membuatnya biar lengkung kayak gini. Bisa? Nah, biar di sini dia. Ya. Itu namanya terbuka kemana tuh? Coba. Nah, ini terbuka kemana namanya ini? Ke bawah ya. Bukanya ke bawah. Jadi di bawah yang terbuka. Kamu bingung. Terus sekarang biar naik apa yang digeser? C. C-nya ke kanan atau ke kiri? Kanan. Oke, bagus ya, pelan-pelan. Kanan. Terus terlalu lebar. Kalau terlalu lebar berarti yang dimodif. Oke, A-nya kecilin ya. Kurang naik ya. Kalau naik tadi apa dong? C. Oke. C-nya kurang naik. Geser lagi, geser. Nah, kira-kira segitu berapa tuh titiknya? 16. X-nya berapa nih? Kira-kira aja. Berapa tuh? 9. Oke, 9,16 ya. Kira-kira. Oke, baik. Apa yang akan bergeser? Maka grafik akan maka apa dong objeknya apa? Nah, ya. Oke. Gimana? Apa? Sumbu simetrinya sekarang. Mau bikin garisnya di bawah ya? Di bawah di update-nya. Set, terus. Nah, ini dia. Yang ini line. Klik line. Di mana dia titik yang dilalui? Ini. Yang klik satu titik. Nah, titik yang lain yang biar lurus. Nah, jangan digeser, klik. Ya, biar. Klik sekarang yang lain yang lurus dengan dia. Di mana aja? Ya, boleh. Ya, klik di A-nya lagi sekali. Di A. Udah ada selesai sumbu simetrinya. Ini sudah dijawab nih? Ini belum? Ya. Kalau titik puncaknya minimum, kapan dia minimum? Kalau dia terbuka kemana? Ke minimum. Ke atas ya, kan gini dia. Jadi titik puncaknya ada di bawah. Kalau dia maksimum berarti terbuka kemana? Ya, ke bawah. Diisi dulu ini. Ya. Tinggal buat simpulan. Oke, baik.
Ini kelompok ini sudah selesai, jangan main HP dulu. Lihat Instagram. Sudah? Sudah disiapkan yang presentasi nanti? Oke, anak-anak kayaknya cukup untuk diskusi ya. Kita presentasi ya anak-anak ya. Oke, kalau gitu. Oke. Untuk yang pertama siapa yang ini? Yang akan presentasi kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4, baik. Yang lainnya silakan disimak ya, dilihat dulu kelompok 4. Silakan hadap ke depan dulu semua. Silakan berdiri, Prema bisa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai menyelidiki peran tanda pada A dalam fungsi kuadrat. Yang pertama, jika nilai A pada grafik di atas adalah 0, maka apakah yang akan terjadi? Jika A pada grafik sama dengan 0, maka grafik akan membentuk garis lurus. Yang kedua, bagaimana seharusnya nilai A sehingga fungsi kuadrat dapat terbentuk? Yang pertama, A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A kurang dari 0. Dan yang ketiga, A lebih dari 0. Selanjutnya, apabila kalian telah melakukan Sekarang yang keempat tadi ini ya jawabannya. Jadi ada 3 jawaban dari kelompok 4, A sama dengan 0, kurang dari 0 dan lebih dari 0. Oke, silakan. Selanjutnya, apabila kalian telah melakukan eksplorasi pada kegiatan persepsi, apakah yang dapat kalian amati dari perubahan tanda pada A? Yang pertama, jika A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Kedua, jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Dan jika A sama dengan 0, maka akan membentuk garis lurus. Oke, ada 3 sesuai yang tadi. Ada lagi kelompok 4? Sudah. Kelompok yang lain gimana? Ada perbedaan pendapat? Oke, ini ada kelompok berapa? Kelompok 5. Yang mana yang beda, Nak? Oh, kelompok 6. Oke. Yang beda yang mana, Nak? Kelompok kami, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin lebar. Oh, ada itu. Berarti yang di sini ya. Yang ini ya. Bagaimana seharusnya nilai? Oh, yang terakhir. Yang pas 5-nya ya. Oke, kalau kelompok 4 kan menjawab hanya A lebih dari 0, A kurang dari 0, A sama dengan 0. Tapi kelompok 6, jika A-nya semakin besar, atau menyempit, benar nggak? Coba kalian cek deh, kalau A-nya semakin besar. Kalau A-nya semakin besar, apakah dia akan semakin kecil, menyempit? Benar ya. Kemudian kalau A-nya semakin kecil, oke, benar nggak? A-nya semakin lebar dia jadinya. Benar ya? Nah, jadi itu juga adalah perubahan nilai pada A. Bisa ditambahkan kalau yang belum. Jadi A-nya semakin besar, grafik fungsi kuadrat akan semakin menyempit atau semakin kecil. Kalau A-nya semakin kecil, maka dia akan semakin melebar. Oke, bagus sekali kelompok 6. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya menambahkan untuk nilai A? Tidak ada? Apakah sudah benar A lebih dari 0-nya terbuka ke atas? Sudah. Kalau kurang dari 0-nya ke bawah? Kalau dia 0, maka akan jadi garis lurus. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 4. Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Nah, yang berikutnya kelompok 3 yang akan presentasi diwakili. Oke, baik, silakan berdiri Rio. Bisa dikeraskan suaranya ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan untuk nomor 6. Pertanyaannya, apabila kalian telah melakukan eksplorasi pada kegiatan persepsi, apakah yang dapat kalian amati dari perubahan nilai B pada grafik? Jawabannya, semakin besar nilai B, maka grafik semakin ke kanan. Dan semakin kecil nilai B, maka grafik semakin ke kiri. Pertanyaan nomor 7. Apabila kalian telah melakukan eksplorasi pada kegiatan persepsi, apakah yang dapat kalian amati dari perubahan nilai C pada grafik? Jawabannya, semakin besar nilai C akan semakin ke atas, dan semakin kecil nilai C akan semakin ke bawah. Oke. Ada lagi? Tidak? Gimana yang lainnya? Benar nggak? Ada jawabannya yang beda? Atau ada yang terbalik nggak? Nggak ada yang terbalik ya? Kelompok 2 gimana? Sama? Oke. Jadi tidak ada yang terbalik. Yang berikutnya,
Oke, terima kasih ya kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 anak-anak. Yang berikutnya kelompok 5. 9,2 boleh ke depan saja Mila untuk ini. Dibuat di sini aja. Digeser-gesernya di sini aja. Karena apa ya? Oh, mau kok dia. Ya, silakan. Ke bayangannya dulu ya. Mila. Bisa. Oke, Oke, kira-kira segitu ya. Kelompok Mila. Ya, terus titik puncaknya yang mana Mila? Pakai kursor aja. Yang mana kira-kira titik puncak? Di situ. Kira-kira berapa itu, Nak? 9,2 atau mendekati itu ya. Mungkin ada yang 8,2 atau 8,1. Jadi antara 9 dan 8 atau 1 dan 2. Ada yang beda jauh, Nak? Ada yang dapat 7 atau 6? Tidak kayaknya ya. Oke. Baik, bagus. Yang berikutnya kalau di jembatan, yang gimana jadinya, Mila? Oh, oke, segitu? Ya, berapa kira-kira itu titiknya, Nak? 9,11. Oke, jadi perkiraannya sekitar situ ya, anak-anak ya. Ada yang jauh sekali nggak dari 9 dan 11? Tidak ada ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih, Mila. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Atas 9-nya. Oke, titiknya sudah ya. Nah, oke. Minimum maksimumnya kapan, Mila? Kalau dia minimum kapan? Jika A itu lebih dari 0. Lebih dari 0 tuh terbuka kemana ya? Ke atas. Terbuka ke atas. Oke, kalau dia maksimum? Jika A itu kurang dari 0. Atau? Terbuka ke bawah. Oke, terbuka ke bawah. Gimana, ada yang kebalik kah? Tidak? Sama semuanya? Oke, baik. Yang terakhir, sumbu simetri ya? Sumbu simetri, jawaban Mila juga. Oke. Nah, silakan Mila. Jika kalian perhatikan, grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk yang simetris. Hal ini menandakan bahwa grafik fungsi kuadrat memiliki sebuah sumbu simetris. Bagaimana cara kalian menentukan sumbu simetris dari sebuah grafik fungsi kuadrat? Dengan cara melihat titik puncak. Dengan cara melihat titik puncak. Oke, kenapa harus titik puncak? Karena titik puncak itu ada di tengah-tengah. Karena titik puncaknya ada di tengah-tengah. Dan sumbu simetris pasti ada juga di tengah-tengah. Jadi tidak melihat titik yang lain. Oke, bagus sekali gambarnya. Kita lihat ya. Kan ada menggambar nih. Mila, lewat ya. Mana punya Mila? Ini. Nah, kita lihat gambarnya dari kelompok 5. Gimana yang lainnya? Benar nggak? Benar ya, melalui titik 2,-2. Karena itu puncaknya. Itu puncaknya maksimum atau minimum anak-anak? Minimum. Grafiknya terbuka ke A-nya? Ya, lebih dari 0. Oke, baik. Karena sudah selesai, kita bagus sekali untuk kelompok 5. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 5. Nah, yang terakhir simpulan. Atau ada yang bertanya dulu? Silakan Dwi ya. Saya mau nanya tentang sumbu simetris. Oke. Apakah grafik fungsi kuadrat selalu memiliki sumbu simetris? Oke, selalu nggak dia punya sumbu simetris kira-kira ya? Selalu? Oke, yang tadi sumbu simetrisnya yang mana anak-anak? Yang ini ya? Mengapa dia selalu punya sumbu simetris? Boleh angkat tangan? Oke, selalu nggak dia punya sumbu simetris? Selalu ya? Selalu, karena dia akan membagi grafik ini menjadi ya 2 bagian yang simetris. Jadi ada bagian yang di sebelah kiri, nah sampai segini, dan di sebelah kanan. Oke, gimana Dwi? Sudah? Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oke, yang terakhir ya, simpulan, kelompok yang simpulan, kelompok 2. Oke. Yang siapa nih? Ini ya.
Oke, silakan. Jadi pertama, bagaimana pengaruh tanda A pada grafik fungsi kuadrat? Jadi jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Dan jika A sama dengan 0, maka grafik akan membentuk garis lurus. Oke, gimana? Sama? Sama. Oke, yang berikutnya pertanyaan simpulannya punyanya siapa tadi? Dia. Oke, sekarang bagaimanakah pengaruh nilai B pada grafik fungsi kuadrat? Jika B semakin besar, maka grafik akan bergeser ke kanan, dan jika B semakin kecil, maka grafik akan bergeser ke kiri. Oke, betul nggak sih? Kalau semakin besar dia ke kanan, semakin kecil dia ke kiri. Selanjutnya, dia. Sekarang pengaruh nilai C. Pengaruh nilai C-nya yaitu jika C semakin besar, maka grafik akan bergerak ke atas. Jika C semakin kecil, maka grafik akan bergeser ke bawah. Balik. Lewat ya. Dia. Oke. Bagaimana cara kalian menentukan titik maksimum atau minimum dari suatu grafik fungsi kuadrat? Bila suatu grafik terbuka ke bawah, maka akan memiliki titik maksimum. Dan bila suatu grafik terbuka ke atas, maka akan memiliki titik minimum. Oke, kalau kaitannya dengan nilai A gimana, Cindy? Kalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan membentuk titik maksimum. Lebih dari 0 ya, bukan lebih besar. Kalau lebih dari 0 dia akan maksimum? Kalau lebih dari 0 dia akan maksimum atau minimum? Oke, lebih dari 0 terbuka kemana? Ya, ke atas, berarti dia minimum. Kalau A-nya kurang dari 0 gimana? Ya, itu ya. Jadi ingat, hati-hati ya kalau dikaitkan dengan nilai A. Yang terakhir, dia. Oke. Bagaimana cara kalian menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat? Ditentukan dari titik puncak grafik tersebut. Oke, jadi kalian tinggal lihat titik puncaknya di mana, langsung buat garis untuk sumbu simetri. Anak-anak ada yang masih bingung? Kecuali tadi mungkin udah ada yang masih bingung ya, antara nilai A dan titik maksimum minimum. Tapi tidak apa-apa, ingat kalau maksimum A-nya atau dibalik, maksimum terbukanya kemana? Maksimum terbukanya ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, A-nya kurang dari. Kalau dia minimum terbuka kemana? Ke atas. A-nya ya lebih dari 0. Hati-hati itu ya. Jadi jangan sampai tertukar atau terbalik. Ada yang ditanyakan dulu untuk simpulan? Tidak ada? Baik, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Dari semua yang kita pelajari, berarti ada 3 ya. Ada nilai A, B, dan C. Jika nilai A itu berkaitan dengan terbuka ke atas atau ke bawah, kemudian lebar dan tidaknya suatu grafik fungsi. Kalau B itu geser ke kanan kiri, kalau C itu geser ke atas bawah. Jadi jangan sampai terbalik ya anak-anak ya. Nanti kalau untuk menggambar grafik fungsi, semoga bisa semuanya. Anak-anak ada yang ditanyakan dulu nggak untuk ini? Tidak ada? Benar? Yakin? Oke, coba Ibu tanya satu. Siapa ya? Devi. Oke, coba Devi ulangi pengaruh A, B, dan C. Jadi jika A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Terus jika A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan jika A-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya akan menjadi garis lurus. Oke. Untuk nilai A-nya. Jika nilai B, untuk nilai B-nya, jika nilai B-nya itu semakin kecil, maka grafiknya akan bergeser ke kiri. Dan yang begitu, jika B-nya semakin besar, maka grafiknya bergeser ke kanan. Oke. Kalau nilai C-nya, jika C-nya itu semakin kecil, maka grafik akan bergeser ke bawah. Terus jika nilai C-nya semakin besar, maka grafiknya akan bergeser ke atas. Oke, bagus sekali. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau begitu silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing, ke komputernya masing-masing.
Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian evaluasi. Kerjakan sesuai dengan yang kalian mampu. Nah, di sini kalian diminta juga untuk nomor 2 menggambar grafik hasil sumbu simetri. Ada yang belum bisa menggambar garis menggunakan GeoGebra? Sudah? Jadi tinggal diklik line, ya. Line, misalkan di mana sumbu simetrinya, misalkan di sini pilih 2, titik, klik 1, klik 1. Bisa ya? Kalau kalian salah, misalkan tinggal klik yang ini, anak-anak. Nah, hilang dia. Paham? Bisa kita mulai? Siap ya, kerjakan sendiri dengan jujur. Oke, sudah habis ya waktunya. Jadi sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Tidak apa-apa. Sekarang kita cek dulu beberapa ya. Nah, ini mau ditampilkan nggak namanya atau di hide aja? Di hide aja, oke baiklah. Nah, yang pertama, student yang pertama. Caranya adalah A diubah menjadi A-nya lebih kecil dari 0. A-nya negatif, negatif, kurang dari 0, negatif. Oke, benar nggak sih? A-nya jadi negatif? Ya, apa tujuannya? Oke, biar dia terbukanya ke bawah. Oke, betul semua. Kemudian sekarang B. Oke, semuanya B atau mengubah B. B-nya kurang dari 0 kah? Nah, ayo. Apakah tadi B-nya kurang dari 0? Kayaknya tidak kurang dari 0 ya. Tetapi cuma menggesernya ke kiri sebanyak 4 langkah. Tetapi tidak sampai dia negatif. Dikurangi, oke. Mengubah nilai B, oke. Sebanyak 5 kotak ke kiri. Oh, ini salah menghitung kotak ini. Kayaknya student 12 nih. Kemudian setelah B-nya adalah C. Berarti dia kurang ke atas. Digeser ke atas atau nilai C-nya diubah sejauh 4 satuan. Oke, kira-kira ada yang salah semua? Enggak ya? Nah, sekarang gambar sumbu simetrinya. Oke, yang merah. Oke, pasti sudah benar semua ya. Jadi pasti melalui, yang penting lurus dengan titik puncak. Ini misalkan kayak student berapa nih? Student 11. Walaupun dia tidak pas titiknya ini di titik puncak di sini, tapi yang penting melalui titik puncak. Jadi tidak harus selalu di situ. Oke, semuanya sudah benar, kayaknya nggak ada yang salah ya. Nah, yang terakhir. Apa yang saya pelajari? Oke. Ya, nanti Ibu baca ini ada yang kekurangannya nggak? Ada yang kurang nggak sih anak-anak? Misalkan apakah Ibu terlalu cepat menjelaskan atau terlalu cepat pembelajarannya? Temponya? Atau sudah pas? Sudah pas, oke. Anak-anak sudah paham? Benar? Untuk materi ini? Oke. Baik, untuk yang berikutnya nanti mungkin kalian bisa pelajari tentang bagaimana sih cara kita untuk mengetahui nanti ada, sekarang kan ABC, nanti yang terakhir ada D namanya anak-anak, diskriminan. Jadi gimana sih akan pengaruh diskriminan itu terhadap grafik, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Sudah jelas anak-anak untuk hari ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, karena kita akan menyelesaikan ini, tolong dimatikan nanti komputernya ya. Kalau gitu kita tutup dulu, silakan Rio.
teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada langkah baiknya kita melakukan doa bersama untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih banyak anak-anak. Selamat siang. Siang.